Setelah 20 cm baru probiotik itu ditebar, diberikan. Kalau masalah probiotik ya tergantung apa mau pabrikan, mau herbal, terserah sudah. Biasanya kalau probiotik yang baik setelah 3 hari itu uget-uget, plankton katanya. Kalau orang Sunda bilang ute-ute, itu sudah mulai muncul. Begitu muncul baru dinaikkan ke 40 setelah 3 hari. Setelah 1 minggu, setelah 1 minggu ini kan pra tebar kan. Itu kalau mau ditebar misalnya, oh ini pas minggu mau tebar, ya Sabtu itu dikasih larutan PK biar steril. Tentunya pemijat juga seperti itu, biar sama-sama steril. Jadi mematikan bakterinya dulu, iya, bakteri patogennya lah ya. Patogen. Iya, bukan planktonnya yang dibunuh. Kalau plankton kasih super tektar sih Pak, selesai juga, mati semua. Tapi untuk kolam-kolam yang baru, yang dari beton atau terpal, itu bagaimana teknisnya? Ya kalau dari terpal baru membangun. Kalau dari terpal ya kan secara awam ya cukup digosok. Kalau memang banyak air, pakai mama lemon katanya orang-orang. Mama lemon terus sunlight itu bisa. Habis itu dicuci bersih. Kalau kolam terpal itu bisa langsung dipergunakan besoknya. Oke. Nah, tapi kalau kolam-kolam baru beton, ya. Kolam beton itu pertama kalau pingin betul-betul bagus sama tanah itu dulu. Setelah tanah isi, selanjutnya setiap kolam itu kasih kedebok itu, dicacah. 1 minggu baru dikuras bersih, dibersihkan lagi. Jadi kolam ini sebelum dikasih air harus debok direndam. Iya, berapa lama? Seminggu. Iya, jadi bau apa? Racun dari semen itu hilang. Oh begitu. Iya. Lalu air diganti kembali untuk budidaya. Iya, nanti lagi. Itu seperti itu. Lalu kan biasanya kalau di pukulan beton lagi itu kan banyak lumut biasanya. Lumut itu diapakan aja nggak mati, kecuali dibelikan klorin di toko kimia itu. Tapi resikonya kan ada efek, ada kebaikan, ada keburukan. Saya bilang keburukannya dulu, mudah retak. Kalau ingin aman lagi, cuman agak lama, sehari atau semalam, pakai soda kue aja sudah cukup, Rp1.000. Kan itu bro. Masukkan aja di air itu. Kalau memang banyak lumutnya. Kalau memang banyak lumutnya. Kenapa? Iya, tak berkurang. Kalau lumut itu tetap. Yang lama-lama mesti masalahnya itu di lumut. Lumut itu merugikan, Pak. Kenapa? Lumut merugikan apa? Ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Jadi yang merugikan itu yang lumut namanya alga. Alga itu nggak merugikan, tapi harus dibuat alga itu. Alga itu harus dibuat. Yang jelas kalau lumut itu apalagi pemijah ini belum dikirim sudah kebulet katanya. Salam juga. Itu pakai binting. Sebetulnya teknik menghilangkan lumut itu pada malam hari. Lumut itu kalau malam itu setelah jam 6 itu turun. Di saat itu kita buang sekaligus buang amonia sebetulnya ya. Sebetulnya biar lumut itu ikut, tapi nggak semua.
Enggak semua. Kalau saya lihat ses, Iya. kalau ikan mungkin di bawah ses 1 kolam masuk, tapi sudah masuk ke ses 2 sampai ses 6 sudah ada lumut. Sudah nggak ada lumut, iya. Itu yang di kolam saya. Airnya bagus kan? Saya Soalnya nggak pernah pakai probiotik. nggak pernah. Iya, soalnya kualitas airnya bagus. Kebalikan dong, malah jelek. Air masuknya saya putih. Oh, berarti indukannya airnya yang sama. Enggak, saya mainkan kalau besok mau bija, mungkin sekarang baru masuk air. Iya. Enggak dengan air yang sama antara indukan sama. Sama. Iya, makanya sama. Bukan beda air. Kadang-kadang kan orang-orang kan mau mijak airnya sendiri, tidak satu tempat, tidak satu area. Nah, itu bagus. Dari sumber itu bagus, nggak pengaruh. Kadang-kadang kan orang karena ini kalau mau mijak diambilkan air yang terbagus, itu jelek gitu, Pak. Berisiko. Nggak pernah. Cuma Iya. saya datang air dulu. Pertama masuknya dulu. Iya, kalau di Sidoarjo memang. Ya. Nanti setelah 3 hari airnya keluar. Iya. Isinya airnya. Nah, lah kalau memang di Sidoarjo itu yang dekat-dekat dengan apa yang Lapindo, nah, itu kan kalau kita ngetes itu mas, zat besi tinggi tidaknya pakai teh itu juga bisa kok. Teh, jadi bikin teh kental setengah itu langsung masukkan air sumbernya ya. Kalau sudah ada minyaknya di atasnya itu sudah mengandung, nah itu, iya, kurang. Itu sudah. Biasanya mundur mas, mundur biasanya, kayak berbusa. Iya kapur. Ada yang lebih mudah lagi. Saya kan belikan keropok makan itu loh. Taruh aja di situ biar dibuat mainan sama lelenya. Bisa juga. Oh, maksudnya busa saat ada ini. Iya, biasanya. Oh, kalau busa saat ada ini sih nggak terlalu ribet sih. Iya. Saya nggak pernah pakai dulu. Kalau pakai minyak resiko malah diikatnya. Diikannya iya. Tapi kerupuk kan ada minyak juga. Iya. Enggak keropok yang Iya. yang 100-200 itu. Iya. Enggak minyaknya kurang enggak sebegitu besar. Ini sih saya cuma kotor sedikit aja ngeluarin. Ya kocor-kocor. Iya. Sebetulnya sistem aerator itu orang-orang kan senangannya pupuk. Nah, aerator. Nah, aerator itu apa? Biar oksigen itu banyak. Kalau kita yang lama-lama sebetulnya seperti Mas Surabaya itu sudah profesor juga gitu, main kocor katanya. Jadi cara kocor itu beda. Jadi kocor yang kolam bundar sama kolam bulat itu beda. Kalau kolam bulat, cara kocornya itu di atas kolam itu dikasih pipa dari ujung ke ujung. Nah, jadi dibor per 5 cm. Tapi knockdown di saat mau tebar itu dilepas. Tapi kalau sudah ada isinya dipasang lagi, itu biar apa? Dibuat seperti air mancur. Katanya ahli biar oksigen itu mengikat dalam air. Itu katanya. Tapi kenyataannya memang benar. Jadi nggak usah pakai aerator, mending dibelikan rokok katanya Mas itu. Jadi listrik itu mahal loh. Enggak pakai. Enggak aeratoran. Sekarang harganya aerator berapa? Mahal. Itu seperti itu. Oke, mohon maaf, baik Bro, karena materi ini juga masih cukup banyak. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, kita kuasai materi yang ada dulu, baru kita mungkin sesi tanya jawabnya di bagian akhir, biar sesinya lebih cepat. Terus biar nggak terlewatkan, biar untuk pemula juga mudah untuk memahami. Bro,
mohon maaf Prof, Pemberian pakan ya. iya biar nggak Iya. pusing nanti yang mendengarkan. Oke, untuk tadi masalah benih. Sebenarnya setelah penebaran benih itu apa baiknya itu dipuasakan? Iya, dipuasakan. Nah terus nuwun sewu, masalah itu juga biasanya kan bagaimana cara memberikan pakan yang baik agar tidak kanibal terus mengalami masalah gitu. Begini, kalau saya melihat di sini ini kan rata-rata ini kan apa namanya pembudidaya. Yang tidak pembudidaya kena dihitung sebetulnya. Kan plankton itu kan ada pada saat tebar. Kalau memang planktonnya itu banyak, bisa 2 kali 24 jam. Tapi kalau planktonnya itu sedikit, cukup 24 jam. Dipuasakan. Iya, dipuasakan. Puasa itu dia tidak makan, bukan berarti tidak makan, tapi makan plankton. Oke. Nah, seperti itu. Berarti lele itu tidak usah dikasih pakan dulu. Dikasih makan dulu. Setelah benih tebar. Benih tebar. Setelah tebar, baru besok malamnya kalau di sistem kita sekarang per 1000 aja, per 1000, bukan per 10.000 ya. Per 1000. Iya. Di sini kan saya pakai 4 sistem. Ada 5 sistem, 5 kali makan, 4 kali makan, 3 kali makan. 5 kali makan itu protes, Mas nggak enak, lalu ribet. Oke, 4 aja protes. Akhirnya 3, saya paksakan 3. Nah di sini setiap 1000 ekor ya. Ini kan ada tabelnya. Kalau punya saya ini 2 bulan Mas David. Dari 7 itu cuma 2 bulan. Jadi fase pertama selama 10 hari. 10 hari itu kan kalau di sini per 1000-nya itu kan cuma 100 gram. Jadi hasilnya cuma 3 kilo. Per 1000 itu selama 10 hari itu cuma 3 kilo. Cuma ngasihnya kalau ini 100 itu kan nggak mungkin. Jadi bertahap, mungkin 50, tapi endingnya pada saat 10 hari pertama itu masih habis 3 kilo. Habisnya 3 kilo. Begitupun juga yang fase kedua. Ini jangan langsung dikasihkan, tapi pada akhir itu mesti habis gitu 6 kilo 3 kilo, 6 kilo fase kedua. Fase ketiga itu 9 kilo 3, 6, 9 tambah 9, 18 ya. Fase keempat itu kan 300, 400. Kalau dijumlah itu 20 kilo, tidak 12 kilo. Kalau 20 kilo itu kok 38. Ada yang bilang 40. Yang 10-nya itu kemana? Dari mana? Yang 10-nya itu. Jadi yang 10-nya itu per 10 kilo pelet. Nah, kalau dibibis dengan air 10 kilo itu kan dengan air 2 liter gitu Mas. Tambah nutrisi sekitar 120 gram. Jadi kalau ditimbang setelah dibibis itu antara
12 sampai 13,5, bahkan ada yang 14. Mengembang, tambah berat. Iya. Itu. Jadi kalau fase 1, 2, 3 itu berdasarkan hitungan aja dulu. Baru pada fase keempat kita gedor di situ. Itu kalau per 1000. Jadi per 1 sak itu naiknya Mas dari sekitar 10 kilo, 8 sampai 10 kilo. Satu fase ini berapa hari? Jadi kalau per 10.000 itu tidak 300 kilo, jadi 400 kilo, 360 sampai 400. Iya Prof, satu fase ini kira-kira berapa hari ini? Itu kan ada sudah jelas 15 hari. Mana? Lihat ke ini Mas. Nah, 20 hari ya? ini fase 1, 1 sak 10 hari. Nah, Oh iya. iya. Itu. Jadi pas. Jadi kalau satu 1.000 itu pas habis 1 sak. Biasanya kan 3 sak. 1000. Lain TF-nya. 1000. Hitungan sewu. Per Tuh. Ini satu sak untuk wilayah Jember. Satu Semuanya? sak 30 kilo. Iya, bukan seluruh Indonesia juga. Oke. Seluruh Indonesia cuma begitu. Untuk yang digunakan fase pertama Pak, ukuran palet Langsung min 1. min 1. Iya. 781. Jadi kalau 10.000 gampangnya 9 sak min 1, 1 sak itu min 2. Min 1 itu untuk pertumbuhan, min 2 itu untuk memberatkan aja. Saya ngawal sampai 1 kilo isi 12. Kan tiap daerah nggak sama. Kalau di situ Bondo mintanya 10. Tentunya pelet dan nutrisi itu bertambah. Di sini per 1.000 Per 1000 liter. per 1.000 lele, kalau pingin 1 kilo isi 10, itu nambah 10 kilo. Jadi 40 kilo itu. Di 60 hari Pak. 60 hari. Terus begini lagi. Ada kalau sortir 1-2 itu kan nafsu makannya kan tinggi. Kalau sortir 1 di mana-mana kata bilang ke pemijat itu ogolannya itu paling banyak. Gantungnya. Nah, itu nafsu makannya banyak. Kalau berdasarkan teorinya jenengan, ini kan kurang-kurang terus. Jos saja. Tetap 1 kilo isi 12 itu sekalipun itu 40 hari atau 30 hari tetap 1 sak. Jadi nggak ada pengaruhnya. Mau 2 bulan ya tetap 1 sak. Mau 45 hari ya tetap 1 sak. Tergantung dari kualitasnya. Tergantung dari kualitasnya. Kalau sortir kedua aja nggak sampai 60 hari kok. 50 hari sudah selesai. Kalau 1 kilo isi 12. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang perlu diketahui, antar daerah itu jumlah kilo itu tidak sama. Kalau Jember 1 kilo isi 12, Probolinggo 1 kilo isi 10, sama dengan Situbondo. Surabaya beda lagi, 1 kilo isi berapa? Biasanya 12 sampai 8. 12 sampai 8. Lain daerah itu beda. Jadi beda.
tentunya peletnya loh Pak ya, peletnya kalau sudah di atas 12 itu nutrisi bertambah. Makanya saya itu kan kalau orang suruh perhatikan nutrisi itu saya untuk 10.000 itu saya kasih 39 biar pas. Jadi enak hitungnya. Seandainya mau isi 12 masih sisa 6. Bisa sisa 9 lah. Mau isi berapa itu tinggal sisanya nanti bisa dilanjutkan. Tuh. Kalau masalah pakan ini terserah kita mau ngasih makan bagaimana, terserah sudah. Tapi tidak mengurangi, tidak menambah jumlahnya. Lele itu kalau pagi itu sedikit aja ngasih makan. Aktivitas lele itu malam hari. Nah, itu Mas. Saya sendiri kan baru tahu kalau lele itu malam. Iya. Karena binatang malam. Iya. Lah, ada yang menyarankan jam 11 biasanya. Iya. Yang optimal. Iya. Nah, berarti kan kalau di sini jam, 3 kali. Nah, 3 kali jam berapa? Jam 9 lah. Kan? Iya. Tapi 100 gram sampai jam subuh. Nah, Iya. kan gitu berarti Iya. ya. Jam 9 kita kasih makan sekian. Jam 12 kasih makan sekian. Jam 2 kasih makan siang. Yang penting habisnya 100 gram ini. Iya. Taruh gitu kan, Iya. berarti kan? Terus jam 11-nya itu mau makan apa? Kalau sampai masih pemula, masih belum tahu lele itu ada yang bengkok. Bengkok. Ya, bungkuk. Disangkanya lele itu lurus. Masih kayak ada yang kayak keris, ada yang begini. Nah, itu macam-macam. Untuk menghindari itu gimana? Buat camilan. Camilannya apa? Kelor katanya orang. Karena kalnya itu tinggi. Kelor susah Mas ke pasar Tanjung. Gitu Pak. Iya, Merogi. Ke pasar Tanjung kan di situ kan banyak sisa-sisa apa namanya? Sayur. Lele itu yang nggak dimakan itu Mas. Cuman kulitnya salah. Durian itu dimakan dalamnya, tinggal durinya dong. Itu. Pokoknya dicuci bersih, difermentasi 8 jam pakai probiotik. Probiotiknya apa? M4. Dia boleh silakan. Jangan langsung dikasih langsung, kecuali memang sudah tahu. Misalnya, oh ini kelor, ambil. Terus cara ngasih makan yang benar bagaimana? Kadang ada yang besar, Iya, ada iya. yang kecil. Bentar. Kalau untuk pertumbuhan di sini ini kan andalannya itu kan tebar padat, pertumbuhan rata. Supaya pertumbuhannya itu rata bagaimana? Jadi kalau ngasih makan, jangan langsung misalnya satu on disikat. Yang kecil nggak kebagian, kerdil, bukan kanibal. Jangan bicara kanibal. Kalau kanibal itu pasti Sangat cepat. kalah cepat. Supaya tidak seperti itu, bagaimana? Kalau memang porsinya segini, kasih 3/4. Kasih 3/4 itu namanya pertumbuhan rata. Kasih 3/4. Dapat 15 menit. Kan yang kenyang turun ke bawah. Yang kecil itu masih mangap-mangap. Baru kita kasih. Endingnya pada saat panen itu 12, 10 sama 9. Itu. Kalau tidak seperti itu, pasti tidak rata.
walaupun bibitnya itu pakai yang 11 cm, tidak akan rata. Nah, sebelum memberi pakan, Mas, itu sebelumnya itu dibibis dulu, jangan langsung dimasukkan gini. Bibis basah istilahnya orang-orang.